ayat 74 sampai 75. Perjanjian Baru Matius 26 ayat 74 sampai 75. Sudah ditemukan? Amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Puji Tuhan. Ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum Yesus mati dan disalibkan, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, murid-murid Tuhan sudah semuanya menjauh, dan hanya Petrus yang berada di sana, tapi dia tidak masuk dalam persidangan itu. Nah, saudara, dia berada di luar. Tapi ketika ada seorang hamba perempuan menanyakan dia, inikah orang yang bersama-sama dengan Yesus? Artinya dia bertanya bahwa dia adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus. Tapi Petrus menyangkalnya. Sampai orang ketiga dia menyangkal 3 kali, saudara. Nah, sebelum dia menyangkal yang ketiga kali, saudara, ayam sudah berkokok 3 kali. Karena itu, saudara, sungguh sangat ironis sekali bagaimana seorang Petrus yang berapi-api dalam mengikut Tuhan, dan sampai dia berkata bahwa ketika orang terguncang imannya, namun aku sekali-sekali tidak. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara? Bagaimana akhirnya Petrus yang karam itu, saudara, Petrus yang penuh semangat berapi-api itu, ternyata dia menyangkal Tuhan Yesus. Tidak disangka, saudara. Nah, apa yang mau kita lihat di sini, saudara? Yang pertama, saudara, adalah ternyata mengikut Tuhan tidak hanya sekedar semangat yang berapi-api, semangat yang berkobar-kobar, tapi mengikut Tuhan adalah suatu kesiapan rohani hadapi tantangan dan realita hidup. Ini yang kita pelajari, saudara. Kita tidak menyangka, atau orang lain pun tidak menyangka waktu itu, saudara, bahwa Petrus akan berkata, aku tidak kenal itu, aku tidak berurusan dengan Yesus. Padahal dia sudah berkata dengan sangat garang sekali dan ambisius sekali, saudara, bahwa sekalipun orang tergoncang imannya, namun saya tidak. Nah, saudara, kita mungkin tidak boleh terlalu sombong rohani dan menganggap bahwa kita ini tidak akan jatuh. Suatu waktu kita tidak akan jatuh. Saya akan terus teguh mengikut Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini, saudaraku, yang imannya begitu teguh sekali. Pasti dia pernah berdosa. Nah, saudara, kita boleh berkata mungkin seperti Petrus, tapi kita tidak boleh berdiam saja dengan semangat yang berkobar-kobar, berapi-api, nyanyi puji-pujian begitu hebat, ke gereja tidak pernah absen. Ukurannya tidak di situ, saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh seperti Petrus yang menyangkal Yesus? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita semangat mengikut Tuhan, tapi realitanya, saudara, kita tidak pernah berdoa dan berjaga-jaga. Kita rentan bisa akan jatuh seperti Petrus. Dan mulan hata nomor Tuhan ini, ikom memang Bartamiang dumon, ikom di Porbadiero. Saudara, tidak ada yang merasa hebat. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya tidak berani berkata, saya tidak akan begini, saya tidak akan begini, kalau saya tidak berdoa. Karena kekuatanku hanya berasal dari Tuhan.
daging ini lemah saudara. Karena itu saudara, bagi kita kaum bapak, mungkin selama ini belum ada semangat kita yang kendor, terus bernyala-nyala. Itu luar biasa bro, itu yang diinginkan Tuhan. Tapi di luar itu saudara, apakah kita tetap stay di dalam doa? Apakah kita tetap stay di dalam puji-pujian, pengharapan, penyerahan kita yang penuh kepada Tuhan? Itu kuncinya Bapak Ibu, ya Bapak yang dikasih Tuhan. Kita tetap terhubung dengan Tuhan apa tidak? Apa kita hanya semangat-semangat daging saja mengikut Tuhan? Petrus begitu hebat, sampai pernah memotong telinga Malkus ketika dia mau disalibkan, yaitu Yesus. Begitu beraninya dia sudah membela, mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, ini satu pelajaran bagi kita saudara. Yang kedua saudara, bahwa penyangkalan Yesus bisa terjadi dari hal-hal yang sepele. Ada seorang pembantu nama dukun Imano. Dahlah pembesar, bukan orang-orang yang hebat. Artinya saudara, terlalu sepele. Nah saudaraku, hal-hal sepele pun bisa membuat kita saudaraku jatuh ke dalam penyangkalan saudaraku. Apa itu saudara? Kita kadang mungkin contoh kecil, ketika kita berada di rumah makan, tempat umum, kita mungkin malu berdoa. Ya sudah, makan aja. Tapi saudara, beranikah kita dimanapun tetap kita berdoa? Mungkin kita selalu diam terhadap kebenaran. Kita sudah melihat bahwa orang itu sudah salah, tapi kita tidak berani menyatakan kebenaran. Artinya saudara, ini juga termasuk penyangkalan akan Yesus. Yesus itu adalah kebenaran. Ketika kita lihat hal yang tidak benar, kita harus berani berkata bahwa itu salah. Nah saudara, akan ada hal-hal sepele yang membuat bisa menyangkal Yesus. Gengsi menjadi orang Kristen. Saya banyak melihat ada orang malu menjadi Kristen kalau sudah di tempat orang yang bukan Kristen. Mereka sepertinya langsung berkata dalam hatinya, seperti saya lihat, asa dan dibotoh halakan di mana ada Kristen. Nah saudara, itu penyangkalan kecil. Itu hal-hal sepele saudara. Kita harus berhati-hati. Petrus hebat. Kita tidak sehebat Petrus. Kalau kita lihat keseharian kita mengikut Tuhan, kita tidak seperti Petrus. Dia luar biasa mengikut Tuhan. Hal-hal sepele jangan kita biarkan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, bahkan akan menyangkal kita. Lalu yang ketiga saudaraku, ayam berkokok adalah gambaran dan bisikan dari Roh Kudus. Ketika Petrus berkata, aku sekali-sekali tidak akan goncang imanku, Yesus sudah mengingatkan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Artinya, ngai bagaimana ya itu si Petrus, tak kalenak ya itu si Petrus. Ketika sudah berkokok baru dia tahu. Kokok ayam ini adalah bisikan Tuhan. Kadang kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan itu salah, tapi masih kita lakukan. Kadang Tuhan sudah menegur lewat praktek hidup kita bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. Alai kita terus sudah dulu, ada pola baik, enggak masalah lah, bisa lah ditolerir oleh Tuhan. Nah saudara, pokok ayam di sini gambaran peringatan Tuhan. Ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah lari dari jalur firman Tuhan, mari jauh dari apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita jauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan sudah membenci mungkin rancangan kita saudara, tapi gambaran pokok ayam atau bisikan dari Tuhan ini tidak kita hiraukan. Karena itu saudara, akan banyak hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada yang tidak. Nah kita harus selektif Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan kenyataan dilema, ikon ulah-ulah kulo menandang ulah-ulahku. Nah saudara,
bisikan dari Tuhan. Ikutilah kehendak hati Tuhan, bukan kehendak hati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu bagi kita pelajari malam hari ini. Bagaimana Petrus adalah seorang rasul yang hebat. Dia seorang yang berani, temperamennya sangat keras. Orangnya suka to the point, belak-belakan. Tapi ketika diperhadapkan seperti ketika dia hampir-hampir saja nanti aku dibunuh pikirnya. Lalu dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah hari ini saudara, mari renungkan penyangkalan daripada Petrus. Mari kita pertaruhkan hidup mati kita untuk Tuhan. Kita pelajari segala yang selama ini mungkin di mata Tuhan itu tidak berkenan. Mari kita berubah mulai dari sekarang, saudara. Besok kita akan Jumat Agung di tempat ini, saudara. Kita percaya dosa kita yang merah seperti kirmisi akan dibuktikan seperti salju oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sedikit firman Tuhan malam hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini membawa kita lebih dekat kepada segala rancangan Tuhan, segala firman Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam setiap hati orang yang percaya. Terpujilah nama Yesus pada malam hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.